Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fanya Meilani Putri dengan NPM 2501030027 dari kelas K1 Manajemen. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara editing dan juga layouting pada Microsoft Word untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak dosen Satrio Tegar Sadewo. Yang pertama, kita akan menyisipkan tabel. Itu kita bisa masuk ke tab insert, lalu pilih yang tabel, kita masukkan, kita pilih untuk mau berapa tergantung dengan kebutuhan ya. Di sini saya akan memilih 2x6 tabel. Lalu untuk judulnya kita ketikkan aspek dan juga keterangan. Lalu untuk layoutnya itu kita buat menjadi bold dan juga kita atur menjadi posisi center. Lalu untuk isinya itu kita masukkan saja. Di sini karena sudah ada, jadi saya akan copy saja lalu masukkan ke dalam tabel. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita pilih. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih table properties, pilih border and shading. Kita pilih yang kita sisakan untuk bagian header dan juga isinya saja. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lalu yang ini kita hilangkan juga tengahnya pakai border and shading. Lalu ketik OK. Nah, jadi bentuknya untuk tabel itu seperti ini pada pedoman skripsi yang ada. Selanjutnya untuk menyisipkan gambar, setelah itu kita bisa masuk pada tab insert, pilih yang picture, setelah itu pilih yang this device. Nah, di sini kita pilih saja mau gambar mana yang akan kita masukkan. Jika sudah, kita klik insert, lalu kita atur posisinya menjadi di tengah atau center. Pilih pada tab reference, setelah itu kita pilih yang insert caption. Setelah itu kita pencet pada bagian new label, lalu kita ketikkan untuk gambar yaitu gambar 1 titik. Nah, setelah itu kita pencet OK, lalu kita pastikan pada bagian option labelnya itu terpilih yang gambar 1 titik. Ini sudah 1 titik, lalu kita OK. Nah, ini akan muncul sendiri untuk captionnya yaitu gambar 1.1, yang artinya pada gambar ini itu gambar pada bagian 1 di bab 1. Untuk gambar yang kedua juga kita masih memakai cara yang sama. Kita tinggal klik saja insert caption, lalu pilih pada option labelnya itu gambar 1 titik, nanti kita OK, maka otomatis akan menjadi gambar 1.2. Selanjutnya untuk judul tabel itu kita bisa memakai cara yang sama yaitu dengan insert caption. Klik pada tab reference, lalu pilih insert caption. Karena ini untuk judul tabel, maka kita akan membuat new label. Kita pencet yang new label, lalu kita ketikkan tabel 1 titik OK. Nah, di sini pasti akan sudah secara otomatis akan keluar untuk tabel 1.1-nya. Untuk tabel yang kedua juga sama caranya, yaitu menggunakan insert caption yang sudah kita buat tadi. Ini tinggal di untuk tabel 1.2-nya ya. Untuk gambar, lalu kita akan membuat daftar tabel dan juga daftar gambar dari insert caption yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya ketikkan dulu untuk daftar tabelnya. Lalu kita klik pada table of figure. Nah, di sini karena kita akan membuat daftar tabel, maka untuk bagian caption labelnya itu kita pilih yang tabel 1 titik. Setelah itu tab leadernya kita buat none saja. Nah, di sini karena kita akan membuat daftar gambar, maka untuk caption labelnya kita pilih yang gambar 1.1. Gambar 1 titik. Untuk tab leadernya sama, kita buat untuk none saja atau hilangkan.
Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat multi-level list untuk heading, pilih yang define new multi-level list. Setelah itu, tampilannya akan seperti ini ya. Kita klik yang more. Nah, untuk heading 1 itu kita akan buat untuk menjadi judul babnya. Di sini bisa diisikan dulu untuk link level to style-nya itu kita isi menjadi heading 1. Lalu untuk levelnya juga kita buat menjadi level 1. Setelah itu untuk follow number width-nya, karena kita akan membuat judul bab, maka bisa pilih untuk nothing. Setelah itu untuk enter formatting number-nya, kita bisa hapus dulu, lalu ketikkan bab spasi. Jika sudah, kita pilih untuk number style for this levelnya itu, kita pilih yang Romawi yang besar. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu kita selanjutnya akan membuat untuk heading 2. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita hapus dulu untuk bagian depannya, lalu kita pilih di bagian atas ini untuk yang bab 1 atau heading 1. Style sini kita klik kanan, lalu pilih yang modify. Setelah itu di sini kita tinggal setting aja mau seperti apa posisinya, bentuk formattingnya. Untuk judul bab sendiri atau heading 1 itu biasanya posisinya itu ada di center tengah dengan ukuran fontnya itu 14 Times New Roman dan juga warna hitam lalu di bold ya. Setelah itu kita pilih untuk ini bagian paragraf, kita buat untuk spesialnya itu menjadi non. Kita klik OK. Nah, jika sudah pasti nanti akan otomatis setiap akan membuat heading 1 atau untuk judul bab itu bentuk formatting dari kalimatnya itu akan otomatis menjadi style yang sudah kita setting sebelumnya. Nah, untuk di sini kita untuk judul bab itu diletakkan di bawah tulisan bab 1. Selanjutnya untuk bagian subbab, karena kita sudah membuat tadi menggunakan multi-level list, maka kita hapus dulu depannya dan kita pilih pada bagian yang 1.1 atau heading 2. Kita klikkan saja. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Lalu bisa kita setting juga untuk model atau format dari kalimatnya menggunakan modify seperti pada heading 1 yang sebelumnya. Kita atur menjadi 12 Times New Roman, bold, warnanya juga hitam. Lalu untuk peletakannya itu ada di pojok kiri. Untuk paragrafnya spesial juga kita non. Lalu bisa kita klik OK saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Lalu untuk anak subbab atau sub-subbab itu bisa dengan cara yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita pilih untuk heading 3 atau 1.1 sebagai anak subbab. Lalu untuk stylenya sendiri kita bisa sesuaikan seperti tadi. Nah, baik, jadi untuk tampilan heading 1 untuk bab, subbab dan juga anak subbab itu seperti ini jika sudah di heading ya. Tinggal untuk seterusnya kita menggunakan cara yang sama dan menggunakan heading juga. Tinggal kita sesuaikan saja apakah itu untuk subbab heading 1 atau subbab heading 2 dan juga anak subbab untuk heading 3. Kita bisa selesaikan sampai bab 3 dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi. Maka langkah selanjutnya yang kita buat yaitu membuat daftar isi. Caranya itu hampir sama dengan cara membuat daftar tabel dan juga daftar gambar. Jadi di sini kita ketikkan dulu untuk judulnya daftar isi.
kita heading sekalian ya, karena untuk daftar isi itu juga harus masuk ke list daftar isinya. Ukuran 14 Times New Roman, posisinya di tengah, lalu untuk warnanya hitam, dan juga kita bold. Setelah itu kita pilih pada tab Preference, lalu pilih yang Table of Contents, dan kita pilih untuk yang Custom Table of Contents. Kita klik, lalu untuk show levelnya itu kita buat menjadi 2, karena pada daftar isi ini kita hanya akan memunculkan bab dan juga subbabnya saja. Untuk anak subbabnya itu tidak perlu kita munculkan ke dalam daftar isi. Lalu untuk tab leadernya kita biarkan saja. Setelah itu kita ketik OK. Nah, untuk tampilannya maka akan seperti ini ya. Untuk daftar isi sudah di heading, daftar tabelnya juga tadi kita heading menggunakan heading 1 yang sama untuk bab, tulisan judul bab itu. Lalu daftar gambarnya juga kita menggunakan heading 1. Lalu kita tinggal atur saja untuk formattingnya. Ukuran 12 Times New Roman. Untuk spasinya sendiri itu 1,5. Setelah itu kita bold yang daftar tabel, daftar gambar, dan juga pada setiap judul babnya. Di sini kita bisa masuk pada tab layout, kita pilih yang margin, lalu untuk ukurannya sendiri kita bisa pilih yang custom margin. Nah, di sini kita akan menggunakan margin yang 4433. Jadi untuk bagian top kita pilih menjadi 4 cm, leftnya kita juga buat 4 cm, bottomnya 3 cm, rightnya 3 cm. Nah, setelah sudah selesai, kita pilih settingannya untuk menjadi whole document. Nah, jika kita klik OK, maka akan berubah untuk tata letak margin dari artikelnya itu akan menjadi seperti ini. Kita menggunakan margin 4433. Lalu selanjutnya kita akan mengatur pada, kita blok dulu untuk paragraf yang akan kita rubah, kita blok semua. Lalu pada tab home kita pilih untuk yang alignmentnya yaitu rata kanan kiri. Setelah itu untuk fontnya sendiri kita pilih menjadi 12, fontsnya itu Times New Roman. Setelah itu untuk spacingnya kita pilih yang 2.0 atau 2. Setelah itu untuk setiap pada bagian awal paragraf itu kita bisa tab 1 kali agar paragraf tersebut bisa menjorok ke dalam. Nah, kita bisa lakukan untuk hal yang sama untuk setiap paragrafnya ya, dari bab 1 sampai ke bab 3 dengan formatting yang sama dengan sebelumnya. Yang pertama akan kita lakukan yaitu kita bisa pergi ke tab insert, lalu pilih yang page number, kita pilih yang bottom of page, lalu kita pilih yang pada bagian tengah bawah. Setelah itu untuk bagian lembar pengesahan sampai pada daftar gambar itu kan kita memakai Romawi, jadi kita pilih dulu untuk halamannya, kita pilih, kita blok, lalu kita pilih yang page number. Setelah itu kita pilih pada bagian format page numbernya. Nah, di sini untuk number formatnya itu kita ganti menjadi angka Romawi yang kecil, yang 1, 2, 3 pada angka Romawi yang bawah ini. Lalu untuk page numberingnya, start at-nya kita pilih menjadi 1 Romawi. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka di sini akan muncul pada lembar pengesahannya itu halaman 1, lalu untuk seterusnya juga menjadi Romawi. Nah, untuk penomoran halaman ini biasanya untuk bagian cover itu akan tertulis juga halaman 1. Nah biasanya untuk penomoran halaman itu bagian cover itu tidak ada nomor halamannya, sehingga untuk menghilangkan nomor halaman pada cover itu kita bisa hilangkan different first back-nya, maka untuk halaman pada cover itu otomatis akan hilang. Selanjutnya untuk halaman pada bab 1 hingga seterusnya itu kita bisa ubah menjadi halaman 1. Caranya yaitu kita klik dulu pada bagian bawahnya, lalu kita hilangkan link to previous-nya.
Nah, untuk yang bagian atasnya atau headernya itu kita juga sama, lakukan hal yang sama, kita hilangkan dulu link to previousnya. Setelah itu pada bagian bawah kita klik lagi, lalu kita pergi ke page number, pilih bottom of page, pilih yang di tengah. Setelah itu kita blok, kita pilih format page number, dan untuk page numbering start at-nya kita pilih dari angka 1, karena untuk bab 1 itu kita mulai dari halaman 1, angka biasa. Sedangkan untuk halaman yang tidak ada judul babnya itu kita letakkan pada bagian kanan atas, sehingga untuk halaman 2 ini kita akan blok dulu ya halaman yang di bawah, kita hapus. Setelah itu kita pilih page numbernya, kita pilih yang top of page, dan kita pilih yang plain number 3 atau pojok kanan atas, maka akan muncul halaman 2 seperti ini. Nah, untuk halaman selanjutnya akan mengikuti ya. Setelah itu pada bagian halaman yang tersedia judul babnya atau bab 2, di sini kita akan membuat nomor halamannya itu ada di tengah bawah. Caranya itu kita klik saja pada nomor halamannya ini, halaman 12, kita klik, lalu setelah itu kita centang atau checklist pada different first page-nya. Kita nyalakan, kita centang saja. Nah, kalau sudah, nanti otomatis nomor halamannya itu akan berpindah ke bawah, tengah bawah. Kita lakukan yang sama untuk bab 3-nya juga. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat untuk halaman cover, halaman pengesahan, dan juga halaman persetujuan. Kita bisa masuk ke tab layout, lalu pada bagian bricks, kita pilih yang page. Maaf, ini ada kesalahan. Jadi kita pilih yang page, atau yang atas diri ini. Lalu kita ketikkan saja untuk cover. Bagian cover ini kita tidak perlu di heading ya, karena tidak akan masuk di list daftar isi. Lalu selanjutnya untuk halaman lembar pengesahan sama kita menggunakan bricks yang page atau yang atas diri, jangan di next page. Mau saya ada kesalahan dalam mengatur ini tadi. Lalu kita ketikkan halaman pengesahan, dan juga selanjutnya untuk halaman lembar persetujuan juga sama menggunakan page brick. Untuk halaman pengesahan dan juga halaman lembar persetujuan itu kita perlu untuk di heading 1 ya. Di heading 1 atau yang kita gunakan untuk setiap bab, judul bab, karena nantinya akan kita masukkan ke daftar isi. Jadi jangan lupa untuk di heading. Dan selanjutnya kita akan mengatur atau mengupdate pada bagian daftar isinya. Caranya itu kita bisa pilih pada menu reference, lalu pada bagian table of contents itu kita pilih yang update tabel. Kita klik update tabelnya, lalu pilih yang entire table ya, entire tabel. Nah, nanti otomatis maka daftar isinya akan berubah. Nah, di sini saya sudah mencari atau mengambil 5 referensi jurnal dari Google Scholar yang akan kita jadikan citasi nanti. Nah, untuk pada bagian Mendeley-nya itu kita bisa langsung masukkan saja dari PDF atau jurnal yang sudah dicari tadi, kita masukkan kepada Mendeley. Lalu untuk citasinya sendiri itu kita pilih pada akhir kalimatnya yang ingin kita jadikan citasi. Lalu kita bisa masuk pada menu tab reference. Pada bagian Mendeley Cite-O-Matic kita bisa pilih yang insert citation. Kita klik. Nah, di sini kita bisa salin saja pada judul jurnalnya ya. Untuk kita masukkan kepada bagian citasinya, kita copy paste. Setelah itu jika sudah ketemu untuk jurnalnya, maka kita bisa klik OK. Nah, di sini akan muncul citasinya secara otomatis yang berbentuk style APA style 7. Kita lakukan hal yang sama untuk citasi selanjutnya. Jadi kita bisa copy dulu untuk judul jurnalnya, dan kita bisa masukkan kepada insert citation-nya. Nanti otomatis maka akan keluar untuk bagian citasinya itu. Nah, jika sudah kita masukkan semua citasinya yang tadi, maka di sini kita akan selanjutnya membuat daftar pustaka. Jadi untuk halaman terakhir itu kita bisa pilih next page ya. Kita masuk pada menu layout, lalu pada bricks-nya itu kita pilih yang next page untuk membuat halaman daftar pustaka. Setelah itu kita pilih untuk heading 1.
untuk judul daftar pustakanya. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke tab reference, lalu pilih yang insert bibliography pada Mendeley Cite-O-Matic-nya yang sudah terhubung kepada Mendeley tadi. Kita tinggal insert saja, tinggal klik saja, maka otomatis dari citasi yang sudah kita masukkan tadi akan terbuat daftar pustakanya berdasarkan jurnal. Lalu tinggal kita atur saja untuk formattingnya, ukuran fontnya 12, rata kanan kiri, lalu spacingnya menjadi 1,5. Fontnya Times New Roman seperti biasa. Untuk style daftar pustakanya sendiri itu memakai APA style 7 ya, sama seperti dengan citasinya. Nah, untuk halaman pada daftar pustaka itu kita buat menjadi halaman yang di tengah bawah menggunakan different first page. Terakhir kita akan mengupdate pada bagian daftar isi agar daftar pustakanya itu bisa masuk ke dalam list. Yaitu kita klik pada menu tab reference, kita pilih yang update tabel, lalu kita pilih yang update entire tabel, lalu ketik OK, klik OK. Nah, maka otomatis akan terupdate seperti ini ya daftar pustakanya, daftar isinya. Tinggal kita sesuaikan saja untuk formattingnya, spacingnya kita buat menjadi 1,5. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penugasan editing dan juga layouting pada artikel DMI yang telah disediakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada matkul aplikasi komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.